Shalom Jumat yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita dan anugerah yang luar biasa dapat berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Hari sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah online hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tonton. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca ayat Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, atas kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu, sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Yesus. Kami tak dapat mengukur segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat darah yang tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Sekali lagi katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Mari bersama-sama. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Jiwa ragaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kasih yang ajaib bagi setiap kami ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu
Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Sekali lagi, katakan tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Maka sembah Dia. Oh haleluya. Layak Kau Tuhan, layak bagi-Mu Yesus Tuhan. Anak domba Allah, Allah yang telah menebus kami. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menguduskan, darah-Mu Yesus Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, Engkau baik bagi kami. Kau luar biasa ya Tuhan, sungguh dahsyat kasih-Mu, sungguh ajaib anugerah-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan. Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima segala pengagungan, Kau yang layak terima segala pengagungan Tuhan. Oh Yesus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan kami. Mari bersyukur pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya bagi kita. Haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi anak domba Allah yang duduk di tahta. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus.
karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari bersama-sama kita serukan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu ya Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, sekali lagi katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu ya Tuhan. Engkau Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari bersama-sama kita serukan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, silakan duduk. Begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kasih yang telah tercurah bagi seisi dunia ini.
katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Katakan begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama kita balik berdiri kembali. Katakan begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, sama-sama. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingan.
darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, katakan, dan pemerintahan, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, katakan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari lebih lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai bagi anak domba Allah yang telah menebus kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom.
Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun yang mengikuti live streaming, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami di tempat ini, untuk kita bisa saling mengenal. Kiranya saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar untuk kita doakan. Ada yang baru pertama kali hadir? Di dalam atau di luar ruangan, di belakang? Baik, jika tidak ada, kami akan menyambut saudara. Ada? Oh, maaf, ya. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ada tiang jadi tidak kelihatan. Ya, kita akan doakan sebentar ya. Puji Tuhan. Kami juga menyambut saudara kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silahkan berdiri. Yunus Samidin, Alen Cinta, Cornelia Putri Anastasia, Befrida Kandolia, Ivon Limadi, Wibik TN, Agustin Mauren van der Clay. Yang saya sebutkan ada yang hadir? Ya, puji Tuhan, ada di depan. Puji Tuhan, juga yang mengikuti online, kita akan doakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Kiranya Tuhan buka jalan campur tangan dan mengadakan segala perkara dan menghantar mereka Tuhan, terlebih daripada itu keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Berkat Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun kami berdoa dan datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih tambahan usia Tuhan sudah karuniakan. Biarlah kiranya Tuhan dengan tambahan usia ini mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun mereka semuanya mencapai rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan perlindungan dari segala yang jahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patah, hancurkan dan singkirkan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, mereka semua hidup dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami ingatkan kembali pada seluruh jemaat bahwa pemuridan akan dimulai pada tanggal minggu depan, tanggal 13 Agustus. Silakan saudara yang sudah menyelesaikan modul yang sudah diselesaikan dapat melanjutkan kepada modul berikutnya. Dan yang sudah selesai modul 5 berarti saudara sudah selesai untuk mengikuti seluruh rangkaian modul pemuridan ini. Bagi saudara yang belum mengikuti pemuridan modul 1, silakan segera dapat mendaftar untuk dapat melanjutkan kepada modul berikutnya. Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas semua partisipasi saudara untuk pembangunan gedung GPPS yang baru, baik melalui doa, material, moral, dan segala apapun yang telah saudara lakukan. Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda berkatnya. Puji nama Tuhan. Tim anggota pemasangan tim kerja yang akan memasang AC sudah datang. Peralatannya juga sudah datang dan sudah sementara dikerjakan. Juga pada tanggal 10 tim untuk pemasangan videotron juga tiba di Palu untuk menyelesaikan pemasangan videotron. Demikian yang kami sampaikan melengkapi apa yang sudah kita ikuti dalam tayangan Warta Jemaat selama sepekan ini. Puji Tuhan, kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Sesali mengiringi
Puji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Padaku dan hidupku menang. Sekali lagi katakan, oh, oh, ku bebas, oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sama-sama serukan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus
oleh darah Yesus. Yesus, ku bebas dan hidupku menang oleh darah Yesus. Ku bebas dan hidupku menang oleh darah Yesus. Ku bebas dan hidupku menang, dan hidupku menang. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian, hormat, pengagungan, kemasyuran hanya bagimu Bapa di surga. Amin. Kami bersyukur sepanjang hari yang telah kami lalui, sepanjang minggu yang telah kami jalani. Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kami. Amin. Dan saat ini kami telah hadir, telah mempersembahkan pujian, pengagungan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kembali saat ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Isi hati-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi kami melalui hamba-Mu. Dan kami semuanya Tuhan membuka hati kami, merendahkan diri kami, hati kami di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu kami boleh pahami, kami boleh mengerti dan lakukan dalam hidup kami. Dan hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon pelindungan-Mu atas kami semuanya. Tempat ini Tuhan, atmosfer Tuhan semua dalam kekuasaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Menyerahkan hamba-Mu dalam pelayanan kebenaran firman-Mu. Dan kami semuanya siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di nama Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius pasal 26 ayat 38 dan 39. Matius 26 ayat 38 dan 39. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca. Kita baca, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Puji Tuhan. Ini doa Tuhan Yesus di Getsemani. Dan kita mau belajar daripada pergumulan di Taman Getsemani itu dengan satu topik yang mulai hari ini kita akan pelajari. Memahami dengan benar apa itu hidup oleh iman. Memahami dengan benar apa itu hidup oleh iman. Tuhan Yesus berdoa kalau boleh cawan ini lalu.
Kalimat berikut daripada ucapan itu, tetapi bukan seperti kehendakku atau bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sekiranya boleh, berarti memohon. Antara induk kalimat dan anak kalimat hanya ditandai koma. Oh, bagus juga. Dia yang lebih dulu mengaminkan. Hanya ada koma. Saudara, sebuah pergumulan yang sangat berat. Dengan kalimat yang dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, kalau dituliskan memang hanya koma. Tetapi di dalam waktu kalimat awal dan kalimat berikutnya, itu bukan hanya sebatas satu helaan napas karena ada koma untuk dilanjut, tidak. Tetapi itu adalah pergumulan yang sengit luar biasa di dalam Taman Getsemani. Nah, dan ternyata sekalipun ia sudah memesan kepada murid-muridnya dan sudah curhat, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tidak ada satu yang berjaga, semuanya tidur. Berarti semakin berat pergumulan itu. Nah, dari apa yang kita baca ini, dan dari peristiwa yang telah terjadi pada diri Yesus, di sini kita bisa menemukan bahwa tidak berbeda. Ini nanti diperbaiki ya, supaya minggu depan tidak. Ini sama dengan klakson tulalit. Ya. Bahwa tidak berbeda. Apakah Yesus kurang berkuasa? Apakah Yesus tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Seperti yang biasa yang kita perkenalkan kepada sekolah minggu hanya kehebatannya Yesus. Sedangkan kemanusiaannya Yesus kita tidak ajarkan kepada sekolah minggu. Sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi remaja dan menghadapi masalah. Masalah apa yang pertama kali akan dihadapi oleh remaja? Ya? Apa para orang tua dapat menangkap masalah apa yang pertama kali akan dialami oleh seorang remaja yang sudah akil balik dalam menjalani hidupnya? Masalah asmara. Dan itu tidak mudah, karena baru itu yang mereka tahu. Makanya mereka mau mati. Kalau tidak hidup dengan engkau, padahal masih SMP. SMP tapi masih sudah tahu apa itu cemburu. Oke, kita tinggalkan itu, kembali ke sini. Jadi ini menunjukkan bagaimana kemanusiaan Yesus mengalami seperti itu. Dan bagaimana keilahiannya harus taat kepada Bapa. Nah, itu tidak beda, saudara dengan saya adalah seorang manusia lahiriah. Dan karena saudara orang percaya, maka saudara sebagai seorang manusia lahiriah, saudara punya iman di dalam Yesus Kristus. Oke, ini dulu ya. Supaya kita dapat memahami kenapa keberadaan kita sebagai manusia lahiriah ini masih sering muncul. Unsur-unsur jiwani kita, pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri, itu berkecamuk begitu rupa karena memang sudah menjadi format manusia lahiriah.
seluruh pergerakan hidupnya dimotori oleh jiwani. Rohnya dia cuma pakai bernapas. Oleh karena itulah, ketika seorang itu sudah menjadi orang percaya, maka Tuhan sudah memberikan format yang baru di dalam dia menjalani hidupnya. Olehnya pada saat seorang menjadi percaya, secara pemahaman Alkitab selalu dikatakan ia lahir baru. Di sini. Tetapi dia harus menjalani hidupnya dan karena belum mati. Dan itu berarti Tuhan sudah menetapkan bahwa orang yang sudah lahir baru harus hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17, baca. Roma 1 ayat 17. Ya, mulai ini hari kita mau belajar memahami yang benar, memahami dengan benar apa itu hidup oleh iman. Oke, sudah dapat kita baca. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Memimpin dari iman, bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. Bukan pindah-pindah iman, bukan pindah-pindah kepercayaan, bukan. Sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, dia harus menjalani hidup barunya. Kalau dia tidak menjalani hidup barunya, berarti dia hanya lahir baru. Dan bayi, mati bayi. Kebanggaan Pantekosta itu di sini, kita gereja lahir baru. Tidak mampu bikin apa-apa dan mengubah dunia kalau gereja hanya lahir baru. Kalau sudah lahir baru, mutlak memang harus, tapi dia harus menjalani hidup barunya. Dan sebagian besar orang yang lahir baru tidak menjalani hidup barunya, hanya lahir. Apa yang Anda jalani di sini tetap format lama, dimotori, dikendalikan oleh faktor unsur jiwani, pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena itu sudah alamiah untuk seorang manusia yang lahiriah yang masih hidup. Oke? Dan ini tidak berguna apa-apa. Dia akan jatuh bangun dalam kehidupannya kalau dia tidak menjalani hidup barunya. Oleh karena itu, sekalipun semakin banyak orang yang lahir baru, dia tidak bisa mengubah dunia. Karena dia tetap menjalani hidup barunya dengan format lama. Apa itu? Jiwani. Ini. Coba saudara, kita periksa diri kita masing-masing kalau tidak seperti itu. Kenapa bisa? Karena itu sudah permanen secara lahiriah. Pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Dan kita bisa buktikan. Nanti kita buktikan. Ya. Pelan-pelan dulu kita perlu memahami ini. Jadi selama seorang percaya yang sudah lahir baru tidak jalani hidup barunya, maka perjalanan hidup barunya ini merupakan siksaan baginya untuk hidup oleh iman. Itu sebabnya kita masih bisa membuktikan lebih daripada itu. Orang-orang yang katanya sudah lahir baru, tapi masih membawa-bawa tradisi nenek moyang yang berbau mistik. Masih ada ibadah 3 malam penghiburan,
penghiburan 7 malam, bahkan diumumkan di warta jemaat. Mari kita menghadiri saudara jemaat, 40 malam opah punya ini tempat rumah penghiburan di jalan ini dan lain sebagainya. Itu menandakan masih format lama. Begitu disuruh bahwa itu adalah mistik, dia merasa tersiksa. Padahal itu hal yang sangat ringan, apalagi yang lain-lain. Oke, kita sekarang lanjut untuk mendalaminya. Sampai sini dulu ya. Sekarang, apa kata firman Tuhan tadi? Baca kalimat terakhir, orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian sebagian gereja Tuhan termasuk GPPS merubah dengan kata orang benar akan hidup dengan iman. Kami hamba Tuhan, kami kerja menurut panggilan, hidup dengan iman. Alkitab mengatakan hidup oleh iman. Sekarang saudara renungkan. Apa bedanya hidup dengan iman dan hidup oleh iman? Sama tidak? Setiap kali kita datang kebaktian di GPP selalu disuruh berpikir. Sudah Pak Pendeta khotbah saja. Kami tinggal dengar dan bawa pulang. Dan sampai di rumah lupa. Nah, itulah belajar firman. Apa bedanya hidup oleh iman dan hidup dengan iman? Sama tidak? Oleh dan dengan itu sama tidak? Ya, tidak usah buru-buru saudara bawa pulang sebagai satu perenungan untuk dibahas di komsel. Bukan dibahas untuk menjadi kesaksian. Hidup, Alkitab berkata hidup oleh iman. Berarti kemampuan daripada iman kuasa Allah. Karena, sebelum saya lanjut, baca dulu. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa isinya itu iman? Firman. Jadi kekuatan kuasa Allah yang ada di dalam firman-Nya itu yang bekerja dalam diri kita dan menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan, itu hidup oleh iman. Apa itu hidup dengan iman? Memaksakan dan memanipulasi iman untuk kepentingan kita. Makanya ada doa, kami klaim janjimu, kami klaim. Wah, bukan main. Jadi perlu diluruskan, perlu dipahami. Karena bahasa lain juga menulis oleh, bukan dengan, bukan with, tetapi by. By faith. Nah, oke. Ini perlu. Nah, khususnya kalangan kita. Ya, karena tidak enak menyebut ulang-ulang Pantekosta. Tapi kalau saya katakan kalangan kita, berarti itu kalangan Pantekosta. Nah, khususnya di kalangan kita, memakai itu hidup dengan iman. Padahal Alkitab bilang hidup oleh iman. Oleh kekuatan kuat kuasa Allah, kekuatan kuat kuasa firman yang ada di dalam iman itu yang bekerja dan menghasilkan sesuatu kemuliaan nama Tuhan. Ini apa? Apa yang saya kehendaki, apa yang saya mau, apa yang saya ini, saya pakai iman. Makanya apa hasilnya ini? Hasilnya ini adalah iman
hanya sebatas jawaban doa. Iman hanya sebatas jawaban doa. Dan memang pengalaman pertama iman seseorang ketika ia baru saja lahir baru, gampangnya doa dijawab. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang kita mau periksa lebih lanjut lagi. Mungkin pindah di sini ya. Mengganggu DP bunyi karena bukan bunyi musik. Ya. Apa yang kita mau lihat? Dampak daripada pemahaman yang seperti ini, apa dampaknya? Nah, sebelum saya sebelum kita bersama atau saya cantumkan di situ dampak-dampaknya yang real daripada pemahaman yang keliru tentang hidup oleh iman. Saudara, selalu kita diingatkan, semua dimulai dari apa? Pemahaman. Pemahaman yang bagaimana? Pemahaman yang benar. Masih ingat 3 kata berangkai? Pemahaman yang benar akan menghasilkan sikap yang benar. Sikap yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar dan hasilnya kebenaran. Pemahaman yang salah akan menghasilkan sikap yang salah. Sikap yang salah menghasilkan tindakan yang salah. Tanamkan itu karena ini bukan hafalan tapi ini kejadian hari-hari dalam hidup. Dan ketika bertindak salah, ya fatal. Hasilnya fatal. Mari kita melihat apa dampaknya ketika kita memahami keliru hidup oleh iman. Atau kita robah menjadi hidup dengan iman. 1, akan menjadi orang Kristen yang ekstrim. Ekstrimnya macam-macam. Ya, nanti sebentar. Yang kedua, akan menghasilkan orang Kristen yang pasif. Lama-lama malas. Kita buktikan. Karena ini adalah kondisi real yang sudah terjadi, tetapi kita kurang dapat memahaminya karena memang dari awal sudah pemahamannya keliru. Ekstrim yang bagaimana? Kalau orang fanatik, semua harus fanatik terhadap apa yang dia kepercayaannya. Tapi kemudian bukan untuk menjadi vertikalis. Tidak usah sekolah nak, karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Itu sudah terjadi pada anak salah seorang gembala. Akhirnya anak itu buta huruf. Yang disayangkan adalah anak itu adalah anak perempuan. Sehingga sampai tua renta tidak menikah karena tidak ada yang berani naksir karena buta huruf. Dan dia sudah lansia, Tuhan Yesus belum datang. Orang tuanya larang dia sekolah waktu dia masih kecil karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Dia sudah jadi lansia, Tuhan Yesus belum datang. Ya, dan saudara inilah, jadi ini orang tua yang mengorbankan anaknya karena iman konyol.
Nah, kenapa? Ini menjadi seperti ini. Kemudian dia juga jadi ekstrim. Anti obat. Saya bisa mengatakan ini karena saya pernah memiliki iman yang ekstrim. Kalau orang mengadakan perjalanan jauh, apalagi naik pesawat, dia bertuhan tibakan kami dengan selamat. Saya tidak. Saya sangat mengharapkan supaya ada celaka. Supaya saya bisa keluar dari pesawat. Dan mana telinga yang putus saya sambung karena ada. Petrus juga mengalami itu. Ya, waktu dia ceroboh. Dan Tuhan Yesus sambung. Dalam nama Tuhan Yesus. Telinga sambung. Ada kaki yang putus karena kecelakaan, kaki saya pasang dalam nama Tuhan Yesus. Sampai sebegitu ekstrim iman yang saya miliki waktu itu, waktu remaja. Untung tidak ada kecelakaan. Andai kata ada, telinga tetap, mata yang sudah keluar karena tidak bisa dipasang lagi. Kenapa? Karena selalu kita diarahkan kuasa Allah. Seolah-olah begini, mutlak setiap orang percaya itu harus mengalami mujizat. Mujizat pun tidak dijelaskan bahwa mujizat itu saudara kembar dengan malapetaka. Yang diajarkan pada jemaat Tuhan di kalangan kita adalah seolah-olah mujizat itu seperti Tuhan Yesus itu bikin mujizat seolah-olah untuk pameran seperti tukang jual obat di pinggir jalan atau pertunjukan. Bukan seperti itu. Mujizat terjadi ketika manusia sudah tidak mampu lagi melakukan apapun dan itu sudah bagiannya Tuhan, bukan bagiannya manusia. Jadi harus ada dulu peristiwa tragis, baru ada mujizat di situ. Sekarang pilih mana? Mau pilih mujizatnya, harus terima lengkap dulu didahului dengan apa? Malapetaka. Tidak ada sakit gigi nih, katakan tidak bisa sembuh kan? Tapi kalau sudah sakit kanker, nah, kenapa dia katakan dia sembuh karena mujizat? Nah, manusia tidak bisa lakukan lagi. Oleh karena itu makin ekstrim. Di sekolah Alkitab juga sama. Di sekolah Alkitab saya bersihkan semua biar minyak kayu putih saya bersihkan karena anti obat. Kalau Tuhan tidak izinkan usus buntu saya pecah, saya tidak bertobat dari kesombongan rohani. Akibat daripada pemahaman yang keliru ini, satu keluarga hamba Tuhan hampir bercerai. Oleh karena suaminya adalah hamba Tuhan yang dipakai kesembuhan. Jadi ketika istrinya sakit, dia larang ke dokter, dia larang juga minum obat sampai hampir mati. Jadi ada pemahaman itu yang sudah tertanam tempo dulu. Bagaimana bisa saya harus minum obat sedangkan saya pendeta kesembuhan? Apa orang mau bilang? Loh, dia tidak sadar bahwa itu hanya karunia. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan karena kamu tidak minum obat, kemudian kamu dipakai Tuhan kesembuhan. Bukan itu. Nah, ini semua yang ekstrim-ekstrim seperti ini. Akibat pemahaman yang keliru tentang apa itu hidup oleh iman. Dan kenapa bisa keliru? Oleh karena juga sudah dibalik, bukan hidup oleh iman, hidup dengan iman. Jadi iman diperalat untuk kepentingan-kepentingan itu. Kepentingan kesembuhan, kepentingan mau jadi kaya, kepentingan untuk sesuatu. Jadi artinya akhirnya hanya sebatas doa.
Apalagi dampak daripada pemahaman yang keliru ini. Sebagian orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan jadi orang yang malas, hamba-hamba Tuhan yang malas. Kenapa? Karena hanya berharap. Bukan berharap kepada Tuhan. Berharap supaya Tuhan gerakkan orang untuk memberikan sesuatu kepadanya. Ini konyol. Memang ada kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan. Misalnya di dalam kesulitan, kekurangan, tiba-tiba Tuhan bekerja seperti Elia di Sungai Kerit. Tuhan kirim burung gagak bawa roti untuk makanan hari-hari Elia. Tetapi setiap bertolak dari iman kepada iman itu berarti masing-masing orang punya pengalaman iman yang berbeda-beda. Sehingga tidak bisa digeneralisir. Dan apa yang terjadi? Akibat daripada kesaksian hamba Tuhan. Dan juga yang ditanamkan juga di sekolah Alkitab. Kita kemudian punya iman seperti itu. Ya akhirnya Tuhan menggerakkan si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Nah, tanpa disadari itu sudah iman yang belok kepada berharap manusia. Dan jangan kecewa ketika tidak ada yang datang bawa apa-apa. Padahal, ini saya mau ingatkan ini. Saudara yang sudah jadi hamba Tuhan ataupun jadi calon gembala. Padahal ketika kondisi kita finansial kita ini dalam kondisi yang tidak menopang atau kondisi yang minim, jangan tinggalkan pelayanan, tapi silakan kerja supaya menghasilkan. Tapi apa yang terjadi? Cukup lama ditanamkan apa? Kalau hamba Tuhan dalam pelayanan sudah kerja dunia, sudah jatuh dia. Nah ini cilakanya. Malah itu terhormat, bukan jatuh. Daripada mengharapkan belas kasihan orang, itu pengemis, itu malas. Teruskan pelayanan, jual pisang goreng, itu lebih terhormat. Kalau mungkin ada di mana, silakan. Ada halaman sedikit di tempat kita tinggal dalam pelayanan, tanami. Saya pernah menegur seorang hamba Tuhan muda ketika dipercayakan untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh gembalanya. Padahal itu masih rintisan. Apa yang terjadi? Kami berkunjung karena biasa di sini kan ada safari Natal ya istilahnya, ataupun juga Christmas mission trip. Kenapa ini rumput begini tinggi, tidak dipangkas? Di sini bilang diparas. Rupanya untuk memangkas rumput yang ada di halaman pastorinya pakai sewa orang, sedang makan saja susah. Tidak ada orang yang akan tergerak. Tidak ada. Nah ini dia. Kenapa seperti ini? Enggak ini. Dan anehnya ini dibanggakan sebagai apa? Hidup dengan iman. Berdoa supaya ada orang yang tergerak kasih saya, itu dikategorikan hidup dengan iman. Padahal itu hina. Naif. Harusnya apa yang kita lakukan? Ketika kita mengalami kesulitan. Cari kerja, dan kerja. Tetapi tidak meninggalkan pelayanan. Paulus pun melakukan itu.
Paulus juga melakukan untuk menunjang pelayanan. Kita yang menghidupi pelayanan, bukan pelayanan yang menghidupi kita. Oke? Ini. Dan karena hamba Tuhannya seperti ini, jemaat juga jadi sama. Jadi sama. Supaya, yang seperti ini saudara, kalau kita hamba Tuhan, kita membebani gereja. Kalau kita jemaat, kita juga membebani gereja. Padahal kita bisa menjadi orang yang produktif. Kita bisa bekerja. Mungkin gerejanya sudah teratur dengan baik. Ini kok diakonia belum bergerak ya. Padahal apa diakonia tidak tahu saya begini. Saya mau ingatkan saudara. Tidak ada pekerjaan yang hina. Kecuali itu haram. Hanya memang bedanya budaya kita, khususnya saya tidak boleh katakan budaya timur ya, karena beberapa negara yang sudah maju di timur bukan begitu, mereka punya budaya. Umumnya kita budaya Indonesia kerja untuk suatu gengsi. Sekolah untuk suatu gengsi. Ada teman saya, anaknya semua dia sekolahkan tinggi-tinggi. Tidak salah sekolah tinggi-tinggi. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Semuanya mulai, kalau tidak salah dia punya anak semuanya perempuan. 4 ke 5, semua dokter spesialis. Dan dia adalah tokoh dari salah satu kepercayaan lain. Kemudian dia bingung, dia stres. Karena satu pun dari anaknya tidak ada yang melanjutkan kepercayaan yang dia miliki. Yang satu kawin juga dengan spesialis pakai bukan hitam, putih. Ya. Yang satu sudah menjadi orang percaya dengan suaminya dan sebagainya. Dia stres. Ya. Kita tidak melakukan itu. Ya. Kita bekerja tidak untuk gengsi. Kita juga membeli sesuatu, memakai barang bukan karena gengsi. Tapi karena kebutuhan. Nah, begitu juga kita sebagai hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan kami di pelosok Sulawesi Tengah. Luar biasa, dia punya produktif. Ternaknya luar biasa banyaknya. Pertaniannya juga luar biasa hasilnya. Bahkan dia bisa melakukan banyak hal. Jadi tidak hanya duduk, apalagi masuk di kamar doa. Hanya untuk mendoakan, berdoa supaya ada yang tergerak. Tidak, tinggalkan itu, tanamkan itu dan kuburkan itu. Bukan itu hidup oleh iman. Itu hidup dalam mental pengemis. Kita perlu memahami saudara. Apalagi yang kita temukan? Oh banyak sekali. Akhirnya ini daftarnya banyak sekali dan kita bisa temukan dampak-dampak itu setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari maupun juga ketika kita jumpa dengan orang-orang percaya lainnya. Makanya kita perlu memahami apa itu hidup oleh iman. Oke? Sekarang kita kembali dulu kepada doa Yesus itu. Ya. Doa Yesus. Apakah dikabulkan? Dikabulkan oleh Bapa? Tidak. Tidak. Apakah Bapa dengar? Semua doa didengar. Dan semua doa dijawab. Ada jawabannya. Ya. Ada jawabannya. Tidak.
tidak juga jawaban. Didengar dan jawabannya adalah tidak. Ada juga jawabannya, Tuhan punya cara lain. Oke, nah sekarang kita akan lihat lebih dalam. Mengapa semuanya ini bisa terjadi, pemahaman-pemahaman ini? Baca Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Ini yang ditanamkan secara keliru. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini ya dan amin. Tapi kita harus paham bahwa ada 3 macam jawaban doa. Jadi kita tidak bisa hanya memahami atau diajarkan sebagian-sebagian, harus seutuhnya. Akibat daripada penyampaian yang tidak seutuhnya tentang ayat ini, maka muncullah satu kebiasaan yang lahir secara alamiah. Doa iman adalah sebatas jawaban doa. Apalagi masih ada yang seperti itu sepertinya. Markus 11 ayat 24. Wah, ini lebih luar biasa kalau tidak jelas, ya. Markus 11:24 baca 2-3. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah, saya ingin ingatkan lagi itu lagu tempo dulu yang dinyanyikan oleh 3 denominasi. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Saudara kita dari Protestan nyanyi dengan kalimat seperti itu. Datang orang Pantekosta, tidak ada iman ini. Bukan seperti itu. Harus dengan iman. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Muncul orang karismatik. Dia kritik orang Pantekosta. Sana kurang, tidak mantap itu. Belum percaya betul. Karena ada ayatnya tertulis di dalam Markus 11:24. Harus yakin kamu telah menerimanya. Ku tahu Tuhan sudah, padahal 3-3 belum ada. Yang nanti, masih nanti, yang pasti juga masih nanti, yang sudah lebih parah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah pemahamannya. Makanya belajar tentang memahami dengan benar hidup oleh iman harus tuntas. Kita tidak akan buru-buru, ya. Begitu sudah sampai kita lanjut nanti. Nah, sekarang kita lanjut, masih ada kan waktu? Nah, apalagi yang kita perlu ketahui? Mari kita lihat definisi iman yang biasa kita pakai di dalam Ibrani 11 ayat 1.
Ibrani 11 ayat 1. Sudah? Baca. 2, 3. Ya, ini yang kita tahu. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti belum, baru diharapkan. Kemudian kekuatan kuasa firman yang ada di dalam iman itu membuktikan segala sesuatu yang belum diharapkan itu, yang kita belum lihat, menjadi nyata. Jadi di sini benar-benar keyakinan kita terhadap kebenaran firman Allah itu. Oke? Kembali kepada Ibrani 11 supaya kita dapat memahaminya lebih dalam. Ibrani pasal 11, kalau tadi ayat 1, sekarang kita lihat lebih lanjut, ya. Apa yang dilanjutkan oleh ayat 1 itu? Sebab oleh imanlah, ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kalau saudara mulai baca ayat 3 dan seterusnya, di situ daftar, ya, daftar daripada pahlawan-pahlawan iman. Apa itu? Kita baca sebagian saja karena panjang. Dimulai dari ayat 3, 2, 3. Oh, tunggu. Rupanya memang semua jago nyontek karena begitu belum muncul di layar. Boleh baca di layar. Tapi kalau saudara ada semua bawa Alkitab kan? Nah, itu untungnya Alkitab buku karena bisa diberi tanda. Oke, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Amin. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Kita percaya. Tapi orang ilmuwan tidak percaya. Dia mau pembuktian secara ilmiah, secara pengetahuan. Dan begitu dia selidiki, dia tetap juga tidak ketemu Tuhan karena dia tidak percaya Tuhan. Ya, dia cuma tahu menghitung lapisan tanah dan lain sebagainya. Oke, itu kita tidak urus. Karena dikatakan sudah ditulis karena iman kita mengerti. Lanjut ayat 4. 2, 3. Ya. Jadi mulai dari 4 karena iman Habel. Ayat 5 karena iman Henok terangkat. Ayat 7 karena iman Nuh menurut petunjuk alam membuat bahtera. Nah, lanjut lagi karena 8 karena iman Abraham taat dan seterusnya daftar pahlawan iman. Oke? Nah, kita akan temukan di sini. Ya. Apa yang akan kita temukan di sini? Kita baca di dalam ayat yang ke-32 mulai. Mulai ayat 32. 2, 3.
Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Perhatikan ya. Kelompok yang pertama yang kita temukan adalah orang-orang yang taat dan menerima janji Allah. Itu semua daftar orang-orang tadi. Nah, ini kalau kita berhenti hanya sampai di sini, kembali lagi kepada filosofi iman hanya sebatas jawaban doa atau ketaatan. Memperoleh janji Allah hanya sebatas, nah ini dia. Sekarang kita mau lihat lebih lanjut. Ayat yang ke-34. Tadi memperoleh apa yang dijanjikan. Sekarang 34, ini kelompok pahlawan iman yang berikut. 2, 3. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Lanjut. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mungkin ini luput dari perhatian kita. Tapi inilah kelompok yang kedua. Taat, tapi tidak menerima penggenapan janji Allah. Yang mana yang kita kategorikan hidup oleh iman? Kelompok satu, karena taat, maka dia menerima janji Allah digenapi. Dan kelompok yang kedua, taat tapi tetap tidak menerima janji Allah. Dia disiksa, digergaji, dibunuh, kekurangan, kelaparan, dan lain sebagainya, menderita sebagainya. Ini kelompok yang kedua jarang muncul di mimbar, diperkenalkan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang taat, yang tidak menerima janji Allah menjadi kecewa, tinggalkan Tuhan. Kalau begitu, apa gunanya ketaatan kalau saya tidak menerima janji Allah? Nah, inilah kedangkalan pemahaman kalau iman itu hanya sebatas jawaban doa. Orang-orang ini rela menderita, bahkan tidak menikmati janji Allah digenapi dalam hidupnya.
padahal ia tetap taat dan tetap taat sekalipun tidak menerima janji. Inilah iman yang sejati. Tetapi karena ini terlupakan, maka umumnya mimbar-mimbar menghakimi orang-orang ini. Ya tentu ada dosa, makanya rumahnya terbakar waktu kebakaran di mall. Sedangkan si B rumahnya tidak terbakar. Ini hati-hati memberi orang kesaksian. Saya berikan contoh sederhana. Ada 2 orang bersaksi di dalam satu gereja yang sama. Yang satu bersaksi, puji Tuhan saudara-saudara, waktu terjadi kerusuhan atau terjadi ada penjarahan dan lain sebagainya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kirim malaikatnya menjaga dan lain sebagainya. Dan tidak ada satupun yang lenyap. Dan tidak ada satupun yang terbakar. Semua terbakar kecuali tokoku. Dan seluruh jemaat. Yang kedua naik bersaksi dan dengan rasa sulit mengucapkan kata-kata. Dan dia coba menyampaikan, saudara bantu doa. Supaya Tuhan kuatkan. Ketika mall itu terbakar, salah satunya yang musnah terbakar adalah tokohku. Saudara sebagai gembala, saudara sebagai pelentuan, saudara sebagai PKS, yang mana yang hidup dengan iman 2 orang ini? Ataukah kita jadikan ilustrasi? Nah itu, kalau kamu hidup benar, Tuhan jaga, Tuhan bela dan tokohmu tidak terbakar. Dan kalau terbakar pasti ada yang tidak beres. Ada celah, ada ini, dan lain sebagainya. Inilah perenungan. Ini sama. Sekalipun tidak menerima janji Allah, mereka rela menderita, mereka rela kekurangan, mereka rela mati, mereka rela digergaji, mereka rela dibunuh demi iman di dalam Yesus Kristus. Apakah kita mau hakimi? Tentu ada yang tidak benar hidupnya, makanya Tuhan tidak lindungi, Tuhan tidak bela. Tidak bisa kita hidup. Atau kita mau hakimi juga itu. Pendeta yang lagi di mimbar ditembak teroris waktu yang lalu. Yang otaknya terhambur di dinding mimbar. Tidak bisa saudara. Yang dikatakan setia sampai mati. Jadi disinilah kita dapat memahami. Dua-duanya hidup dengan iman. Dan disinilah kita bisa mendapatkan makna iman yang sebenarnya. Apa itu? Ketaatan tanpa syarat. Itulah iman. Ketaatan terhadap firman Allah tanpa syarat. Ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, tetap beriman. Sama yang dialami oleh Ayub. Istrinya berkata, hujatlah Tuhan dan matilah kau. Dan disitulah Ayub marah. Kau bicara seperti orang gila. Tapi jangan saudara juga ya, suami-suami ikut. Kita ikut Ayub, kita mau bilang sama Mei Tuhan, ngana memang gila ngana. Nah, jangan. Ya. Bukan itu. Karena ini menyangkut masalah kepercayaan, bukan masalah hanya kopi lupa ditaruh gula. Apakah kita miliki yang seperti ini? Apakah kita memahami bahwa iman itu adalah ketaatan tanpa syarat? Dijawab, ditolak, dikabulkan atau tidak, tetap cinta Yesus. Jangan cuma ku mau cinta Yesus selamanya. Gedung, dung, dung. Karena irama Mandarin kan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ding, ding, ding. Ya, kan irama Mandarin. Bukan cuma itu. Apalagi lanjutannya?
Mau bayangkan badai? Nanti pulang di rumah, buka itu YouTube yang sedang terjadi sekarang di mana? Di Beijing. Hari Minggu lalu. Sudah lihat itu badai. Memporak-porandakan kota Beijing. Luar biasa. Baru ingat ini nyanyian. Meskipun badai apalagi silih berganti. Dan diramalkan sedikit hari lagi ada badai baru lagi akan menerjang di sana. Sekarang ada di Filipina badai itu. Lagi jalan menuju ke sana. Karena dikatakan silih berganti berarti banyak badai. Padahal dia berdoa, Tuhan jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Makanya kalau menyanyi nyanyian rohani itu kan tidak beda dengan firman yang dilakukan. Dan firman itu hidup, dia akan menjadi peristiwa. Aduh, kalau gitu kita boleh izin dulu Kak Lea, saya istirahat dulu dari WL atau singer. Bahaya, rupanya menyanyi. Dan saya lihat minggu ini nyanyiannya, aduh berat-berat. Meskipun badai silih berganti. Kalau begitu kita mau nyanyi nih, pujian. Nanti kita lanjut minggu depan lagi, khotbah. Mau nyanyi ini lagu ya, untuk mempersiapkan diri. Karena namanya cinta Yesus kan. Nah, Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu di atas kayu salib. Dan kita mau bersekutu dalam perjamuan kudus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Mari berdiri, kita sambut. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kalimat berikut ini yang berat. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Rasanya itu kalimat-kalimat awal kurang pas ya. Ku mau, berarti belum, baru mau. Jadi gantinya, ku tetap cinta Yesus. Mungkin lebih cocok itu. Tapi kita, ya nanti baru kita minta izin sama pengarangnya. Kita nyanyikan dulu. Iya, ku mau, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
Mari kita bersyukur bahwa oleh iman kita telah diselamatkan. Oleh iman darah Yesus Kristus telah menebus kita dari segala dosa. Dan kita menjadi orang benar, orang kudusnya Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Siapkan hati dan segala keberadaan saudara untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Keteladanan dari doa Yesus dan peristiwa di Getsemani, kita dapat merenungkan dan memahami apa itu hidup oleh iman. Kalau boleh cawan ini lalu ya Bapa, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Itulah ketaatan tanpa syarat. Dan akibat ketaatan tanpa syarat, Yesus mengalami disalib Golgota untuk saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita mempersiapkan diri. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Selesaikan apa yang perlu diselesaikan dengan pada Tuhan, dan apa yang perlu diselesaikan di antara sesama. Jika saudara telah siap, angkat cawan, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus, angkat cawan di hadapan hadiratnya, dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur dan pujian kepada-Nya. Haleluya. Berikan sanjungan padanya, pujilah Dia, bersyukurlah atas anugerahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta
Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Allah Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih bahwa oleh anugerah-Mu kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Amin. Dan sungguh kami boleh menikmati itu dalam hidup kami. Bahkan sampai saat ini kalau kami boleh berdiri, kami berdiri sebagai pemberi bukti bahwa Allah mengasihi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pada saat ini. Kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Dan kami boleh Tuhan bersekutu bersama-sama juga dengan saudara-saudara kami dalam persekutuan orang-orang percaya. Terpujilah nama Tuhan, Engkau tilik dan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus terus menolong kami untuk kami tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, kami boleh memahami bahwa iman yang benar, hidup oleh iman adalah hidup dalam ketaatan tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau memberkati akan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dan seluruh dusun. Semuanya diberi roh takut akan Allah dan roh hikmat akal budi dalam melaksanakan tugas mereka semuanya. Engkau memberkati bangsa kami juga yang sedang mempersiapkan pemilu pada tahun yang depan. Tuhan tolong campur tangan, Tuhan menetapkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Dan pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.